Bisakah YouTube membuat kita kaya raya? Apalagi konten-konten dengan iming-iming penghasilan fantastis terus bermunculan. Semua hal tersebut bikin mata kita tambah hijau. Seakan-akan kita bisa sukses dengan mudah. Wah, bisa kayak mendadak nih. Tapi mari kita teliti lebih lanjut seberapa besar potensi cuan YouTube yang sebenarnya, proses apakah yang harus kita lewati untuk mendapatkan penghasilan puluhan juta setiap bulan, dan bagaimana mengoptimalkan penghasilan YouTube untuk uang yang lebih besar. Sumber penghasilan seorang YouTuber itu bisa lebih dari satu. Salah satu sumber yang utama adalah dengan masuk YouTube Partner Program atau disingkat YPP. Untuk masuk YPP, kita perlu mendapat 1000 subscriber, 4000 jam tayang, bersih dari strike perubahan komunitas, dan sudah melakukan verifikasi 2 langkah. Kalian mungkin sudah tahu, hanya untuk bisa masuk YPP saja sudah cukup sulit. Dan setelah diterima di YPP pun, kita mulai dengan 0 rupiah. Jadi benar-benar harus merangkak. Banyak yang mengira kalau sumber pemasukan YPP itu hanya dari iklan, tapi sebenarnya tidak. Pemasukan dari iklan cuma salah satu sumber yang ditawarkan oleh YPP. Selain dari penghasilan iklan atau ad revenue, kita juga bisa mendapatkan revenue dari membership. Fitur monetisasi membership ini memungkinkan viewer-viewer dari channel kita untuk mendaftar sebagai anggota berbayar. Tapi fitur ini tidak begitu saja diberikan untuk semua channel dan hanya untuk channel-channel tertentu saja. Selain itu ada juga fitur monetisasi merch self, super chat, dan super sticker. Namun saat ini belum tersedia untuk YouTuber di Indonesia. Lalu terakhir ada YouTube Premium Revenue, yaitu bagi hasil pemasukan dengan YouTube kalau ada viewer yang nonton video kita dan dia berlangganan YouTube Premium. Saat ini channel saya pun sudah mendapatkan jatah dari YouTube Premium Revenue, tapi cuma segini saja. Memang untuk kebanyakan YouTuber, penghasilan dari iklan itu masih menjadi sumber terbesar dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya di YPP. Walaupun kalau dihitung, sebetulnya nggak besar-besar banget kecuali video-video kita selalu viral. Besar penghasilan AdSense itu dipengaruhi oleh jumlah view dan nilai CPM. CPM adalah singkatan dari cost per milli, yaitu biaya rata-rata yang harus dibayar oleh pemasang iklan per 1000 tayangan iklan. Setiap video akan memiliki nilai CPM yang berbeda-beda tergantung dari topik, durasi, dan jumlah iklan yang masuk. Contohnya 2 video saya di sini memiliki durasi yang sama, tapi nilai CPM-nya berbeda. Ini karena topiknya berbeda, yang satu tentang ide channel YouTube, dan satunya lagi membahas jenis sumber penghasilan konten kreator. Jadi topik yang kita pilih itu akan mempengaruhi besarnya pendapatan. Sekarang kita lihat 2 video lainnya yang memiliki topik sama, yaitu tutorial aplikasi, tapi durasinya berbeda. Yang satunya sebesar ini, dan satunya lagi hanya sekian. Ini karena video dengan durasi di bawah 8 menit tidak akan mendapatkan iklan mid-roll atau iklan yang diputar di tengah-tengah. Bahkan negara penayangan iklan pun akan mempengaruhi nilai CPM. Nilai CPM untuk di negara maju cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan di negara berkembang. Ini karena harga pasang iklan di negara maju itu lebih mahal. Jadi kalau bikin channel berbahasa Inggris dengan target penonton luar negeri, penghasilannya bisa jauh lebih besar. Dari nilai CPM di sini, sekian persennya akan diberikan kepada YouTuber dan sisanya untuk YouTube. Tapi kalau mau lebih mudah membuat estimasi pendapatan di YouTube, kita bisa melihat nilai RPM di sini. RPM adalah singkatan dari revenue per milli, yaitu nilai rata-rata pemasukan yang didapat per 1000 view. Sebuah video dengan RPM Rp8.000 dan mendapat 15.000 view dalam sebulan, berarti pemasukannya adalah 15.000 view dibagi 1.000, lalu dikali Rp8.000 dan hasilnya adalah 120.000 saja. Yang perlu kita ketahui, nilai RPM ini tidak hanya dipengaruhi oleh CPM dari AdSense, tapi ditambah juga dari sumber penghasilan lainnya yang ditawarkan oleh YPP. Contohnya untuk video ini mendapatkan juga penghasilan dari YouTube Premium, walaupun besarnya hanya Rp222. Selain CPM dan RPM per video, terdapat juga nilai rata-rata CPM dan RPM per channel. Untuk channel saya, nilainya sebesar ini. Bisa dibilang, pemasukan dari YouTube itu baru benar-benar besar kalau kita mendapatkan jutaan view. Jadi ini sama saja dengan bisnis, kalau laku dan berkembang cuannya besar, kalau nggak laku ya cuannya kecil. Channel yang dalam sebulan mampu mendapatkan total 5 juta view dari semua video yang sudah di-upload, dan misalkan channel tersebut memiliki RPM Rp5.000, berarti pendapatannya kira-kira sebesar Rp25 juta sebulan. Tapi untuk bisa dapat total 5 juta view sebulan itu susah banget, perlu waktu cukup lama untuk bisa berkembang sebesar itu. Sekali lagi, mengembangkan YouTube itu sama dengan mengembangkan bisnis, dan bukan program cepat kaya secara instan. Jadi kalau mau sukses, kita harus berusaha dan menggunakan strategi bisnis, serta produknya atau videonya harus berkualitas. Karena tingkat kompetisinya itu super ketat. Untuk jenis channel tutorial yang spesifik atau channel ini seperti saya, kemungkinan bisa dapat jutaan view itu susah banget, karena pangsa pasarnya kecil. Tapi saat ini RPM-nya lumayan dapat 9 ribuan, nggak tinggi banget, tapi juga nggak rendah banget. Sedangkan untuk channel hiburan, pangsa pasarnya lebih besar karena hampir semua orang dengan latar belakang yang berbeda itu butuh hiburan. Jadi memiliki potensi yang lebih tinggi untuk dapat jutaan view, cuma biasanya RPM-nya lebih kecil, mungkin cuma sekitar 4.000 sampai 8 ribuan.
3 faktor lain yang bisa menyebabkan pemasukan turun adalah terkena copyright claim, melanggar pedoman komunitas, dan terkena dolar kuning. Kalau video terkena copyright claim itu nggak akan bisa dimonetisasi karena melanggar hukum hak cipta, kecuali video cover lagu. Tapi untuk cover lagu itu RPM-nya kecil banget, cuma sekitar 1.000 sampai 4.000-an, karena pemasukannya harus dibagi dengan pemilik hak cipta. Untuk video yang melanggar pedoman komunitas, jangankan dimonetisasi, kita malah akan diberi peringatan keras dan videonya akan dihapus. Sedangkan kalau terkena dolar kuning, video masih bisa dimonetisasi tapi bakal jarang banget dapat iklan. Berdasarkan pengalaman saya, RPM-nya itu bisa kecil banget di bawah Rp300. Dolar kuning itu terjadi karena isi kontennya tidak ramah pengiklan, misalnya mengandung kekerasan, kata-kata kasar, konten dewasa, dan lain-lain. Kalau channel kalian sudah dimonetisasi, kalian bisa masuk ke halaman ini dan klik yang di sini. Aturan lengkapnya bisa kalian baca di halaman ini. Jika kalian memang serius ingin berkarir dan sukses di YouTube, ada 2 jalan yang bisa ditempuh. Jalan yang pertama adalah membangun channel mainstream, yaitu channel dengan target audiens yang lebar. Misalnya channel hiburan, gaming, berita, sepak bola, atau podcast yang ngomongin hal-hal yang sedang trending. Tentunya perlu waktu, kerja keras, dan konsisten untuk bikin konten, serta terus meningkatkan kualitas konten agar bisa benar-benar berkembang. Dan kalau mengambil jalan pertama ini, kompetisinya sangat tinggi karena kalian harus bersaing dengan YouTuber-YouTuber besar. Dan mungkin juga harus berkompetisi dengan channel artis. Jadi bakalan sangat berat. Untuk bisa sukses, kalian harus bisa stand out dengan membangun branding yang cukup unik. Karena kalau channelnya tidak punya nilai lebih yang menonjol, dalam kata lain, channelnya sama-sama aja dengan kebanyakan channel di YouTube, maka akan sulit untuk memenangkan kompetisi. Sedangkan untuk jalan yang kedua adalah dengan melakukan ternak channel YouTube niche, yaitu dengan membuat banyak channel YouTube dan masing-masing channelnya memiliki topik yang spesifik atau disebut niche. Jenis channel niche ini sulit untuk dapat jutaan view, tapi RPM-nya bisa lebih tinggi dan bisa dibuat tanpa menampilkan wajah. Apalagi kalau channel tutorial seperti channel ini. Tapi kalau kita mampu mengelola beberapa channel sekaligus, pemasukannya bisa berlipat ganda. Contohnya channel pertama adalah channel resep masakan Padang, channel kedua adalah resep masakan Meksiko, dan channel ketiga adalah channel mukbang masakan Padang dan Meksiko. Kalau misalkan punya 3 channel niche yang masing-masing mendapatkan 5 juta sebulan, berarti total bisa dapat 15 juta sebulan. Tentunya kalau punya lebih banyak channel niche, potensi income-nya itu bisa lebih besar lagi. Tapi mengembangkan channel niche ini tetap perlu waktu dan usaha. Nggak ada yang instan, namun nggak seberat kalau membangun channel mainstream. Persaingannya tetap ada, tapi sedikit lebih kecil. Yang namanya membangun audience channel dan meningkatkan jumlah subscriber itu tidak mudah. Dan masalahnya, kalau kita mau ternak beberapa channel niche sekaligus, tapi kita lakukan sendirian, kita akan capek banget. Karena jadi YouTuber itu sama dengan menjalankan beberapa pekerjaan sekaligus. Kita harus jadi talent, sekaligus penulis skrip, video editor, dan thumbnail designer. Belum lagi kalau kita memilih untuk menampilkan wajah di video, berarti kita juga sekaligus jadi kameramen. Nah, kalau belum sanggup membayar tim, saran saya lebih baik membangun satu channel niche dulu supaya nggak ngos-ngosan. Sebetulnya, ada cara bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi pemasukan channel niche. Jadi cukup mengembangkan satu channel dulu, namun cuannya bisa lumayan besar kalau kita melakukan optimasi view dan optimasi income. Langkah pertamanya adalah memilih niche dengan CPM yang tinggi. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa topik itu mempengaruhi nilai CPM. Kalau CPM-nya tinggi, RPM-nya pun akan tinggi. Beberapa topik yang saya tahu memiliki nilai CPM tinggi adalah finansial, investasi, bisnis, perumahan, e-commerce, marketing, hukum, web hosting, dan kesehatan. Beberapa topik lainnya seperti career advice, pendidikan, weight loss, teknologi, dan cryptocurrency juga lumayan tinggi. Ada juga topik yang CPM-nya menengah, contohnya topik seperti travel. Topik yang CPM-nya tinggi rata-rata topik yang serius dan bukan dari kategori hiburan. Ukuran audiensnya kemungkinan nggak terlalu besar, tapi cuannya tinggi. Lalu langkah keduanya adalah dengan memperlebar audiens. Dan untuk ini, kita harus kreatif dalam membuat konten. Caranya adalah mencari overlap antara niche yang kita pilih dengan topik mainstream. Contohnya kalau channel kita tentang hukum, biasanya target audiensnya adalah orang yang belajar hukum atau ingin jadi pengacara. Nah, sesekali kita bisa bikin konten yang membahas berita kejahatan besar yang sedang hangat dibicarakan di media supaya bisa menjangkau audiens yang lebih besar. Contohnya seperti berita penangkapan afiliator binary option yang terjadi kemarin. Cukup diikuti oleh banyak orang, walaupun bukan orang yang tahu tentang hukum. Atau bisa juga membahas film yang sedang trending dan temanya berkaitan dengan hukum. Tentunya kita harus kreatif dan putar otak untuk mencari kaitan topik channel kita dengan topik mainstream. Dan langkah yang ketiga adalah jangan hanya mengandalkan sumber income dari YouTube Partner Program. Ada banyak cara monetisasi channel yang bisa dilakukan tanpa harus bergantung pada program monetisasi resmi seperti YPP. Bahkan, kalau kita mampu membangun audiens dan viewer yang loyal, potensi income-nya bisa lebih besar dari YPP. Nah, apa saja monetisasi yang bisa dilakukan untuk memperbesar pemasukan channel kita? Untuk itu, kalian bisa melanjutkan video yang ada di sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.